mohon kepada pemerintah segera menangani masalah ini dengan cepat dan taktis sehingga kelangkaan minyak goreng ini segera bisa diatasi. Kalau tidak bisa digoreng oleh banyak orang termasuk oleh Hilmi Firdausi. Ini Ustadz glowing atau Ustadz apa ini yang kinclong atau apa ini juga menggoreng-goreng masalah gitu. Dan ini otaknya juga somplak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam beberapa minggu terakhir atau hari terakhir ini Indonesia krisis minyak goreng. Langka di mana-mana. Jujur saya tidak terlalu tahu pasti apa pasalnya sehingga kita yang penghasil minyak sawit terbesar di dunia ini kok justru hasil olahannya yaitu minyak goreng kok langka di pasaran. Nah, ada beberapa faktor yang saya baca, saya pelajari terkait pada harga CPO crude palm oil di internasional, kemudian kebutuhan dari biodiesel, kemudian juga ada beberapa hal. Tapi ada hal yang jelas-jelas nyata adalah ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari kelangkaan minyak goreng. Konon pemerintah sudah menyuntikkan subsidi sekian triliun, tapi dianggap subsidi itu salah sasaran katanya, karena diberikan subsidi pada minyak kemasan. Seharusnya bukan begitu. Nah, yang terjadi sekarang Satgas Pangan dari Mabes Polri melihat ada tumpukan atau penumpukan timbunan minyak goreng di Sumatera Utara itu sekitar 1 juta liter, berarti 1000 ton ditimbun oleh perusahaan tertentu. Pada saat ditanya kenapa mereka menimbun, karena mereka takut menjual karena harganya jauh di bawah pada saat mereka pulangkan. Nah, ini PR dari Menteri Perdagangan. Di Kementerian Perdagangan banyak orang, itu ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, ada direktur ini, masa nggak bisa diselesaikan sih? Masa harus polisi lagi turun dengan Satgas Pangan gitu ya? Kemudian yang baru terjadi di Lampung juga ada ditemukan penimbunan minyak goreng. Nah, ada lagi nih, beredar viral di berbagai media, termasuk media sosial. PKS juga melakukan praktek curang. PKS memborong minyak kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Itu salah satu cara PKS untuk menarik minat orang. Tapi sebetulnya cara itu sah-sah saja sih, tapi cuma nggak etis saja. Seolah-olah PKS memanfaatkan kelangkaan minyak goreng itu untuk menggoreng-goreng isu gitu. Jadi menurut saya meskipun itu sah-sah saja sebagai strategi untuk meraup dukungan masyarakat, tapi tidak etis. Dan ini terjadi. Katakanlah PKS merasa punya hak memborong minyak seperti itu kemudian menjual lagi dengan harga yang lebih murah, bagi saya tetap tidak etis. Dan langkah PKS ini harusnya juga diwaspadai oleh pemerintah. Jangan pemerintah diam saja. Harusnya juga menjadi perhatian dari Satgas Pangan. Jangan hanya pengusaha yang nimbun-nimbun saja yang digerebek, tapi kegiatan PKS juga harus digerebek juga. Ini menurut saya juga menyalahi aturan. Di sisi lain, saya juga mohon kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Mbok Yau cepatlah bertindak, take action gitu. Jadi kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini memang menjadi PR kita semua dan menjadi keprihatinan kita semua. Sahabat Indonesia, minyak goreng ini komoditi yang sangat esensial, mendasar bagi keperluan rumah tangga. Kalau ini langka, mahal dan kemudian
Tidak ada, ini menjadi chaos. Dan ada upaya kelompok-kelompok tertentu, mohon maaf ini terpaksa menyebut PKS, itu juga memancing chaos seperti itu. Nah, harus ditelisik lagi. Kenapa pengusaha-pengusaha ini menimbun? Itu juga harus diteliti lebih detail gitu loh. Apakah penimbunan karena untuk menahan karena dia takut rugi gitu ya? Kalau takut rugi karena dia sudah keluarkan dengan harga mahal, kemudian pemerintah sudah mengeluarkan HET, harga eceran tertinggi, nggak nyambung, mereka takut rugi, sebetulnya juga masuk akal secara hukum dagang. Tapi karena ini menyangkut pada kebutuhan hajat hidup orang banyak, jadi bermasalah. Apapun masalahnya, mohon kepada pemerintah segera menangani masalah ini dengan cepat dan taktis sehingga kelangkaan minyak goreng ini segera bisa diatasi. Kalau tidak bisa digoreng oleh banyak orang termasuk oleh Hilmi Firdausi, ini Ustadz glowing atau Ustadz apa ini yang kinclong atau apa ini juga menggoreng-goreng masalah gitu. Dan ini otaknya juga somplak ini si Hilmi ini. Mengatakan kelangkaan minyak goreng karena dikaitkan dengan buzzer-buzzer yang suka menggoreng-goreng. Berarti kan otaknya otak somplak. Jadi Hilmi Firdausi tidak merasakan simpati masyarakat ini. Jadi kedukaan masyarakat, kelangkaan masyarakat, keprihatinan masyarakat terhadap langkanya minyak goreng sama Hilmi dibuat mainan. Dibuat komoditi untuk menyerang kelompok tertentu yaitu buzzer-buzzer. Ini bagi saya orang yang tidak mempunyai kemanusiaan seperti Hilmi Firdausi, tidak punya empati. Kalau Hilmi Firdausi ini adalah pendakwa agama yang hidup di Indonesia, bukan di Arab Saudi atau di Yaman, dia harusnya memberikan solusi, bukan malah memprovokasi. Rasakan denyutnya di kesulitan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng. Jangan dibuat mainan. Ya Hilmi, saya peringatkan kamu. Jadi tidak ada kaitannya buzzer-buzzer menggoreng-goreng isu sama dengan kamu menggoreng-goreng isu juga sebetulnya. Nah, sahabat Indonesia, ini peringatan saya kepada siapapun. Marilah kita memberikan empati dan simpati terhadap kelangkaan minyak goreng ini. Berikan solusi yang terbaik pada pemerintah. Dan solusi saya mohon segera secara integral dan komprehensif pemerintah segera membuat langkah-langkah solutif. Jangan sampai kelangkaan ini berkelanjutan dan ini akan bisa menjadi chaos dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Indonesia yang sedang seperti ini. Ya, saya mohon juga kepada kelompok-kelompok tertentu, Mbok Yao jangan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng ini untuk meraup keuntungan seperti PKS. Kemudian pengusaha-pengusaha gila itu, dia takut rugi, ditimbun 1 juta liter, kemudian ada lagi yang berapa ribu ton lagi ditimbun lagi gitu, sehingga mereka tidak mempunyai empati. Dan bagi saya langkah dari Satgas Pangan ini harus kita apresiasi, tapi tolong jangan pilih kasih. Kalau Satgas Pangan menggerebek penimbunan di Sumatera Utara, di Lampung atau di tempat lain, harusnya langkah dari PKS itu juga menjadi objek yang harus digerebek oleh Satgas Pangan. Karena yang dilakukan oleh PKS menurut saya adalah memanfaatkan isu kelangkaan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Menurut saya sangat tidak beradab. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Mudah-mudahan segera diatasi dalam waktu tidak terlalu lama karena ini menjelang Ramadan. Karena menurut saya pada saat Ramadan kebutuhan minyak goreng akan meningkat dengan tajam. Tapi satu hal saya percaya dengan Menteri Perdagangan Pak Lutfi untuk mengambil tindakan cepat. Karena Pak Lutfi sudah cukup dibantu dengan Satgas Pangan dengan beberapa komponen yang lain. Harus segera diambil tindakan cepat, diatasi supaya kelangkaan minyak goreng ini dapat diatasi dengan segera. Itu saja saran saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Mudah-mudahan doa saya, harapan saya segera terkabul, minyak goreng tidak langka lagi. Dan kita bisa beraktivitas
memasak di rumah, para ibu rumah tangga terutama, para warung-warung itu kembali normal seperti biasa. Terima kasih sahabat Indonesia. Terakhir saya mohon kepada Anda jangan pernah lupa taat protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Karena masker saya yang melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kapri.